Tayyib ikhwan fidin arsyadani wa arsyadakumullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke bab yang kedua, yakni as-salafu wa khasyatuhum minallahi wa muraqabatuhum lah. Para salaf dan rasa takut mereka kepada Allah serta rasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah yakni sikap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal perbuatannya. Kita ini orang atau makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak luput dari pengawasannya. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Sami'un basir, adalah zat yang maha mendengar lagi maha menyaksikan. Kita akan mempelajari riwayat yang kedua berkenaan tentang rasa takut para salaf dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibuka bukunya, halaman 17, safhah 17. Wa anil fasawi haddatsana Abul Yaman an Hariz ibn Uthmana an Abil Hasani Imrana ibni Nimrana anna Ubaidata ay Ubaidata ibni Jarrah kana yasiru fil askari fayaqulu ala rubba mubayyidin li thiyabihi mudannisin li dinihi ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhinun badirus sayyiatil qadimati bil hasanatil hadithati. Diriwayatkan kisah ini oleh Al-Fasawi, menceritakan kepada kami Abul Yaman, keterangan dari Haris bin Uthman, dari Abu Hasan Imran bin Nimran, bahwasanya Abu Ubaidah, anna Aba Ubaidata, bahwasanya sahabat agung radhiyallahu ta'ala anhu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, nama sahabat yang tidak asing bagi kita semuanya. Kana yasiru, pada suatu kali, pada suatu kesempatan beliau berjalan fil askari, di tengah kawanan pasukan kaum muslimin. Fayaqulu, kemudian beliau berkata, beliau memberi nasihat di tengah-tengah, di hadapan pasukan kaum muslimin. Apa nasihat beliau? Ala rubba mubayyidin, betapa banyak orang yang mensucikan. Mubayyid dari kata abyad, putih. Betapa banyak orang yang memutihkan, mensucikan li thiyabihi, pakaiannya. Mudannisin, akan tetapi ia mengotori li dinihi, agamanya. Ala rubba mukrimin, betapa banyak orang yang memuliakan
membaiki, memperbagus li nafsihi, pribadinya, wa huwa laha muhinun, akan tetapi justru ia sebenarnya adalah menghinakan dirinya sendiri. Badirus sayyiatil qadimat, bersegeralah untuk mengganti, untuk merubah, untuk berpindah dari keburukan-keburukan as-sayyiat al-qadimat di masa lalu, di masa lampau, bil hasanatil hadisat, dengan al hasanat, kebaikan-kebaikan yang baru. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Ini adalah nasihat yang luar biasa, nasihat yang insyaallah memberikan pengaruh kalau kita mau mengamalkannya dalam kehidupan kita. Artinya semakin kesana kehidupan kita akan senantiasa diberi taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik. Nasihat yang disampaikan oleh sahabat agung Rasulullah bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang mula-mula atau generasi awal yang masuk Islam. Beliau masuk Islam ketika mendapatkan dakwah di rumah markas dakwah para sahabat, yakni di rumah sahabat Arqam bin Abi Al-Arqam yang diistilahkan dengan Darul Arqam. Di sana beliau mendengar kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah hingga membuat hatinya lembut sehingga mau menerima Islam. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah ini sahabat Nabi yang dijuluki Aminu hadhil ummah. Aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini, atau orang yang dipercaya. Pada hari ini ikhwan fiddin mencari orang yang bisa dipercaya dalam menunaikan amanah, dalam menjaga rahasia, dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, itu sangat sulit sekali. Maka ada sosok sahabat yang diberi julukan Aminu hadhil ummah, orang yang amanah di kalangan umat ini, Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah bersama para sahabat senior yang lain ikut terlibat di dalam peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya adalah peperangan-peperangan besar. Perang Badar beliau terlibat. Kemudian beliau juga ikut serta hijrah bersama kaum muslimin yang pertama sebelum ke Madinah, yakni hijrah ke Habasyah. Beliau ikut serta. Bahkan yang lebih mulia lagi bahwa ada satu ayat di dalam Al-Quran yang turun berkenaan dengan beliau. Ayat apa itu? Siapa yang tahu? Al-Mujadalah atau surat Al-Mujadilah, ayat yang terakhir, ayat ke-22. Betul. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ila akhiril ayat. Ya. Tidaklah engkau mendapati suatu kaum
yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlemah lembut, yuwaduna, berkasih sayang, berbelas kasihan kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang yang melawan Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya, meskipun orang itu adalah bapaknya sendiri ataupun anaknya sendiri. Abu Ubaidah bin Jarrah rela membunuh bapaknya sendiri dalam perang Badar. Kenapa? Karena sang ayah, sang bapak berada di barisan musuh, ya, orang yang memerangi kaum muslimin, orang yang menentang, menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya banyak pelajaran kalau kita mau mempelajari, mengkaji kehidupan sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka sempatkan ikhwan fiddin untuk kita membaca sejarah-sejarah para salaf, karena dengan membaca itu kita akan mendapatkan motivasi amal yang luar biasa. Apa nasihat beliau? Setidaknya kita bisa mengambil 3, ya. Jadi 3 poin besar dari nasihat Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang pertama dari perkataan beliau, ala rubba mubayyidin li siyabihi mudannisin lidinihi. Betapa banyak orang yang sibuk memperbaiki, mensucikan, memutihkan apa? Pakaian-pakaiannya. Artinya adalah penampilan-penampilan lahiriahnya, ya. Hari ini banyak sekali kita saksikan manusia itu sibuk, manusia itu menghabiskan waktunya untuk memperbaiki performa luarnya. Yang penting di luar nampak baik, yang penting di luar nampak mulia, nampak ya sosial, nampak akrab. Hanya sibuk mengurusi performa luarnya, penampilan luarnya atau casingnya. Mudannisin lidini, tetapi dia melupakan urusan agamanya, artinya melupakan untuk memperbaiki performa dalamnya, penampilan dalamnya atau isinya, yaitu apa? Hatinya, ya. Jadi ia melakukan amal soleh hanya supaya dikatakan baik, melakukan kebaikan-kebaikan itu hanya supaya nanti ia disanjung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana para salaf meneladankan kepada kita keseriusan mereka di dalam memperbaiki urusan dalam, urusan yang tidak nampak. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah diperbaiki urusan batinnya, urusan yang tidak nampak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan zahiriyahnya yang nampak. Aslih lakad dhamair, ada nasihat, aslih lakan dhamair yuslih lakad dhawahir. Perbaiki amalan-amalan yang tersembunyi kalian semuanya, keikhlasannya, perbaiki keikhlasan kalian di dalam beramal, perbaiki niat-niat yang benar dalam kalian beramal. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian yang nampak nanti. Ketika seseorang betul-betul memperhatikan amal-amal hati, meluruskannya, ya, supaya tidak menyimpang, supaya tidak terjadi niat yang salah,
supaya tidak terjadi amal karena pamrih manusia, maka di saat ia bersama manusia yang banyak, dia akan mudah menata hatinya, atau tidak terjerumus kepada orientasi orang melakukan suatu amal untuk apa? Untuk syuhrah, untuk ketenaran, ya, supaya ia dikenal banyak orang. Ini nasihat yang luar biasa dari sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk kita semuanya. Yang lain, kita mendapati juga nasihat yang mulia dari ulama generasi tabi'in, yakni Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda mu'alajatin min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang aku rasakan paling susah, paling berat, daripada aku mengobati niatku, ya. Karena apa? Karena niat manusia ini selalu berubah-ubah, setiap waktu, setiap saat selalu berubah-ubah. Jarang sekali manusia yang sabat, yang teguh, ya, berada di atas satu niat yang baik. Kenapa? Ya karena memang syaitan tidak ridho manusia untuk teguh di atas jalan kebenaran. Ya selalu digoda sehingga hatinya terombang-ambing, niatnya diselewengkan dari niatan yang benar. Ma'alajtu syai'an asyadda mu'alajatin min niyati. Tidaklah aku berusaha mengobati sesuatu yang aku rasakan paling berat, kecuali mengobati apa? Mengobati hati. Maka Rasulullah mengajari kita doa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah. Untuk apa? Untuk selalu teguh di atas agama. Wahai zat yang mengombang-ambingkan hati, arahkan hati kami untuk bisa selalu taat kepadamu. Ini nasihat sahabat Abu Ubaidah yang pertama bagi kita semuanya. Untuk apa? Memperhatikan amalan-amalan yang tersembunyi, ya. Jangan sibuk memoles diri dengan amalan-amalan yang nampak, ya, tetapi ternyata isi hatinya adalah tidak sebagaimana yang nampak. Di antara ciri orang yang amalan tersembunyi dengan amalan nampaknya itu sama baiknya, artinya adalah orang yang tetap baik, ya, tetap baik dalam kondisi sendirinya ataupun dalam kondisi di tengah keramaian. Dalam kondisi sendiri dia tetap baik, tidak melakukan amal soleh, tidak dilihat oleh orang, tidak disaksikan oleh orang, dia tetap baik. Dia tetap taat kepada Allah, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap banyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya ketika dalam kondisi ramai di tengah banyak orang, dia juga apa? Tidak kemudian karena alasan takut riya, dengan alasan takut sum'ah, dilihat orang lain kebaikannya, didengar orang lain kebaikannya, kemudian dia meninggalkan amal saleh. Tidak, ya. Justru orang yang meninggalkan amal karena takut dilihat oleh orang lain, itulah yang namanya riya. Kata Fudail bin Iyad seperti itu. Orang yang meninggalkan amal karena manusia, itulah riya. Tapi kalau orang melakukan amal karena manusia, itulah syirik.
Itulah syirik, syirik kecil ya. Syirik kecil yakni apa? Riya. Yang Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian umatku semua adalah dosa syirik kecil. Dosa syirik kecil itu aku paling takuti menimpa kalian. Kenapa? Karena saking halusnya dosa ini. Karena saking orang itu kebanyakan tidak mempermasalahkan perbuatan dosa ini, maka justru Rasulullah mengkhawatirkan itu. Bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang besar kebanyakan daripada orang-orang beriman itu sadar diri itu perbuatan dosa. Para sahabat kemudian bertanya, wa ma syirkul asghar? Apa yang kamu maksud dosa kecil yang engkau paling khawatirkan menimpa umatmu ya Rasulullah? Apa itu? Ar-riya, yakni melakukan amal karena orang lain, melakukan amal karena ingin dilihat oleh orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari dosa riya dan menyelamatkan kita dari model orang yang sibuk mengurusi urusan-urusan lahiriah yang nampak di hadapan manusia tetapi melupakan amalan-amalan yang tersembunyinya. Khanifidin arsyadani warsadakumullah. Yang kedua, nasihat yang tidak kalah utamanya dari sahabat agung Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau mengatakan, ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhinun. Betapa banyak orang yang memuliakan dirinya sendiri tetapi justru dia menghinakannya. Nasihat ini bisa kita pahami, ada orang yang menurut sangkaannya melakukan amal baik, ya, menganggap wah ini baik, ya ini sesuai dengan perintah agama, ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi setelah ditimbang-timbang betul, dicek betul, diteliti betul dengan timbangan syariat, ternyata amalan itu adalah apa? Keluar daripada wahyu, keluar daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, alias orang itu melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Dia menyangka mukrimun li nafsihi, memuliakan dirinya sendiri menurut sangkaannya, wa huwa laha muhin, tetapi ternyata dia menghinakan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya setiap Jumat kita pasti membaca surah yang memang dianjurkan untuk kita baca, di mana dalam surah tersebut ada ayat di akhir-akhirnya yang berbunyi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah ya Muhammad, apakah engkau mau aku beritahu tentang manusia yang paling merugi dalam hidupnya? Ya, manusia paling merugi dalam hidupnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Orang yang paling merugi dalam kehidupannya adalah orang yang menjalani kehidupan dunia menyangka dirinya telah melakukan perbuatan baik, ya, menyangka dirinya melakukan perbuatan baik, ternyata apa? Ternyata itu bukan perbuatan baik karena hanya menurut sangkaannya. Untuk itulah di dalam beramal ini dibutuhkan apa? Ilmu, ya, dibutuhkan apa? Ilmu, supaya amalan kita tidak terjerumus kepada apa? Kebid'ahan. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada teladannya, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Ya, sebagaimana kita ketahui syarat diterimanya amal ada berapa? Ada dua, ya kan? Ada dua. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, syarat diterimanya amal ada dua, yaitu al-ikhlasu, yakni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal ini murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah apa? Al-mutaba'ah, meneladani, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang dikuatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Ahsanu amala ini ditafsirkan, amalan itu dikatakan ahsan, dikatakan baik kalau apa? Makana khalisan lillahi azza wa jalla wa makana sawaban ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu dikatakan ahsan, baik, bahkan paling baik apabila apa? Khalisan lillahi azza wa jalla. Kalau ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau amalan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kita di dalam beramal, pastikan amal yang kita kerjakan itu ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan pun menjadikan perilaku bid'ah, perbuatan bid'ah ini menjadi salah satu di antara jerat-jeratnya yang dahsyat, yang luar biasa, paling banyak menggelincirkan manusia, paling banyak menyesatkan manusia dibanding jerat-jerat yang lain. Ya. Setan di dalam menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia, menyebar banyak sekali, namanya ya ranjo, namanya perangkap setan di dalam menyesatkan manusia. Ternyata bid'ah ini adalah perangkap yang lebih dahsyat, lebih berbahaya dibanding perangkap dosa-dosa besar. Lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Yang pertama, perangkap syaitan di dalam menyesatkan manusia dengan apa? Syirik. Ya, dengan syirik. Jadi kalau manusia itu sudah berhasil digoda syaitan, dia mau melakukan perbuatan syirik, maka setan merasa aman. Ya, setan merasa aman. Jelas orang ini nanti akan menjadi kawannya, kawan abadi bahkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berjaga-jaga saja. Orang yang sudah dijerumuskan dalam kemusyrikan itu nanti dia mencoba-coba untuk keluar darinya atau tidak. Artinya akan bertobat atau tidak. Ya. Kalau ada orang yang sudah dijerumuskan dalam kesyirikan mencoba-coba untuk taubat, maka setan akan mendatanginya kembali untuk menggodanya lagi supaya apa? Mutmain, supaya tenang, supaya nyaman dalam kemusyrikan. Ya, banyak sekali kaum muslimin yang terjerumus dalam perbuatan syirik, dan anehnya atau disayangkannya perbuatan syirik itu ia yakini menjadi bagian daripada amal soleh. Kemudian yang kedua, perangkap setan untuk menjerumuskan manusia adalah dengan bid'ah. Baru yang ketiga adalah dengan dosa-dosa besar. Kenapa perangkap bid'ah lebih berbahaya daripada perangkap dosa besar? Karena orang melakukan perbuatan dosa besar, minum khamr, berzina, judi, dan yang lain-lainnya, makan riba, itu kebanyakannya meyakini kalau itu perbuatan dosa besar. Dia yakin kalau itu perbuatan dosa besar. Tapi kenapa dia terjerumus? Ya karena lemahnya iman, karena pengaruh lingkungan,
karena pengaruh kawan dan lain sebagainya, pergaulan, menjadikan dia terjerumus pada dosa-dosa besar, disertai dengan kesadarannya kalau itu adalah dosa. Tetapi kalau orang melakukan perbuatan bid'ah, kebanyakannya tidak menganggapnya itu adalah dosa, atau bahkan meyakini bid'ah-bid'ah itu sebagai amal soleh. Sehingga pelaku bid'ah atau ahlu bid'ah itu ketika dinasihati bahwa ini adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, mereka emosi, mereka akan marah-marah. Kenapa? Karena dalam mengerjakannya itu sudah ada keyakinan ini amal soleh, ya, ini amal soleh. Maka mereka spontan saja langsung marah-marah, emosi, ya. Maka di masyarakat itu merubah penyimpangan dalam bentuk bid'ah itu lebih susah daripada merubah penyimpangan di masyarakat dalam bentuk perbuatan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar sudah banyak sekarang orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa besar. Dulunya pemabuk berat, dulunya orang yang tiap hari judi, melakukan perbuatan-perbuatan kriminal dan sebagainya, tapi sekarang sudah banyak yang bertaubat. Ya, di antara sarana taubatnya adalah apa? Mungkin anaknya, ya, anaknya ikut TPA, yang ngajari ya antum-antum juga, ya. Anaknya ikut TPA, ikut ngaji, kembali ke rumah mempraktekkan ilmu-ilmu yang antum ajarkan, membaca Quran dengan baik dan benar, dengan fasih, diiringi dengan lagu-lagu yang merdu, lagu-lagu yang indah, menyentuh akhirnya hati orang tuanya yang masih dalam kubang perbuatan dosa dan maksiat, dan pada akhirnya dia mau hijrah, dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang kedua dari nasihat sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan badirus sayyiatil qadimat, ya, bersegeralah untuk mengganti, bersegeralah untuk berpindah dari keburukan-keburukan di masa lampau, di masa lalumu, mungkin masa mudamu, ya, mungkin masa remajamu, bil hasanatil haditsat, dengan kebaikan-kebaikan yang baru di masa-masa tuamu, ya. Ini menunjukkan apa, ikhwan fiddin? Bahwa cukuplah masa lalu yang buruk, yang dipenuhi dengan kedurhakaan, perbuatan-perbuatan dosa, sebagai pelajaran, ya, sebagai apa? Pelajaran. Jangan pernah untuk diulangi lagi. Berkonsentrasilah untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan amal hamba-hambanya itu yang di akhir-akhir kehidupannya, ya kan? Bukan di awal-awal kehidupannya. Yang penting akhir-akhir kehidupannya itu bagaimana. Awalnya jelek, awalnya maksiat banyak luar biasa, tapi di akhirnya adalah taat, iman, ya, takwa. Ini baik. Kalau sebaliknya itu yang tidak baik. Awal-awalnya luar biasa kebaikannya, soleh betul, tapi di akhir-akhir kehidupannya justru apa? Justru melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, bahkan murtad. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini yang tidak kita inginkan. Innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, ya. Ada hadis Nabi, innamal a'malu bin niyat, tapi ada juga innamal a'malu bil khawatimi. Kalau bin niyat ini memperhatikan awal-awalnya, ya, sebelum melakukan amal perhatikan niat, tapi ketika sudah beramal perhatikan penutupnya. Sesungguhnya amal yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang
perhitungkan Allah Subhanahu wa taala al-khawatim, yaitu di penutupnya. Maka ada doa ya yang indah sekali, menjadi rangkaian doa-doa khatmil Quran. Mushaf-mushaf yang kita miliki di lembaran akhir itu biasanya ada doa khatmil Quran, doa ketika khatam membaca Al-Quran, ketika selesai membaca Al-Quran. Di antaranya Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Masya Allah, ini jadikan ini sebagai senandung doa-doa harian kita, teman sekalian. Jadikan ini senandung doa-doa harian kita. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur yang Engkau berikan kepadaku adalah di akhir-akhirnya, di penutup-penutup usianya, di masa tua-tuanya. Ya Allah, masa muda saya, masa lalu saya sudah dipenuhi dengan perbuatan maksiat, ya, insya Allah Allah akan mengampuninya. Tetapi jangan sampai justru di akhir-akhir kehidupan itu ya langgeng dalam kemaksiatan. Enggak, tapi di masa tua itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi masa yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Maka kalau ada orang yang sudah berumur tua, ya kakek-kakek, nenek-nenek, itu kebanyakannya rajin ibadah, ya rajin ibadah. Jangan kamu bilang, ya sudah sepantasnya, wong sudah bau tanah misalnya, sudah sepantasnya, sudah tua, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan seperti itu. Tetapi apa? Kita kagumi orang-orang yang usianya sudah tua, kemudian dia rajin ibadah. Kenapa? Karena orang itu beri taufik Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah di akhir-akhir umur. Karena kita belum tentu nanti di masa tua kita menjadi apa? Seperti orang tua yang kita lihat rajin ibadah itu. Karena taufik Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang di masa tuanya kok rajin ibadah itu kita kagumi. Kita berharap-harap semoga nanti di masa tua kita seperti itu. Kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik, karena ada tidak fenomena di masyarakat sudah tua renta masih berkecimpung dalam kemaksiatan? Ada tidak? Ada, banyak. Orang tua hobi judi, ada tidak? Ada. Orang tua hobi minum, nenggak miras, ada tidak? Ada. Orang tua sudah umurnya tua renta hobi, mohon maaf, berzina. Wah, banyak. Oleh karenanya, orang yang di masa tua kok dia istiqomah dalam ibadah, itu bukan sepantasnya, bukan sewajarnya, tapi itu orang yang luar biasa karena mendapatkan apa? Taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa khaira amali khawatimah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebaik-baik amal kita adalah yang penutup-penutupnya. Ya di akhir-akhir kehidupan kita, bukan yang awal-awalnya. Dan kita minta kepada Allah untuk dijadikan sebaik-baik hari yang kita jalani adalah hari di mana kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini melewati banyak hari, ikhwan fillah, ya, hari yang kita anggap sakral, hari yang kita anggap keramat. Apa? Hari kelahiran kita, keramat. Kemudian hari kesuksesan kita, hari di mana kita bisa lulus sekolah, hari di mana kita sukses di dalam bekerja, hari di mana kalau antum sekalian di mana antum selesai ujian, ya, selesai ujian tahfidz, itu hari-hari yang sakral.
hari yang keramat. Ada yang lebih lagi, hari di mana kalian nanti suatu saat menikah. Masya Allah, itu hari yang sakral, hari yang keramat, ya. Hari di mana kalian mungkin menikah lagi, berarti sakral lagi, ya. Hari di mana kalian mendapatkan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, punya keturunan, ya. Ya, keturunan hari yang baik. Tapi dari hari-hari baik yang kita jalani, yang kita lewati itu, yang termulia adalah hari di mana kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi nikmat terbesar bagi ahlul jannah, yakni diberikan kesempatan untuk apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat yang luar biasa. Ya, jangan seseorang berkonsentrasi kepada masa lalu, karena itu akan melahirkan keputusasaan. Aku dulu begini-begini, jauh dari Allah, nggak pernah beribadah, diingat-ingat terus, ya. Ya nggak apa-apa, perkara itu disesali, ditaubati, udah. Tapi tidak usah diingat-ingat terus sehingga menjadikan orang tadi merasa tidak pantas baik. Kan ada orang, ya, ada orang diajak untuk baik, ya, diajak untuk baik itu susah sekali karena dia sudah putus asa, merasa masa lalunya itu sudah terlalu suram, sehingga sehingga menganggap Allah tidak akan mengampuni dirinya, ya. Kita atau seseorang yang punya masa lalu hitam, masa lalu buruk, kira-kira apakah lebih parah keadaannya daripada orang yang diriwayatkan di dalam hadis yang Rasulullah pernah ceritakan tentang orang yang pernah membunuh berapa? 99 nyawa. Itu kan masa lalu yang luar biasa. Ngoleksi kok nyawa orang lain, ya. Membunuh nyawa orang sampai jumlahnya 99 orang. Itu kan sebuah perbuatan yang luar biasa. Dosanya sangat besar sekali. Maka ketika dia kemudian ingin bertaubat, tetapi mendatangi orang yang salah, ya. Mendatangi orang yang salah, mendatangi ahli agama selain Islam, mendatangi pendeta, akhirnya apa? Akhirnya justru dia dihardik. Kamu sudah terlalu banyak dosamu, tidak diampuni kamu, tidak ada pintu maaf bagimu, tidak ada tobat bagimu, dibunuh sekalian pendeta tadi, sehingga jumlahnya genap menjadi 100. Ya, hanya Islam, hanya Islam, agama yang justru memuliakan para pendosa. Maksudnya bagaimana memuliakan? Orang yang di masa lalunya punya dosa sebesar apapun, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim yang baik, orang ini mulia. Kullukum khatta'un, kata Nabi kan? Kullukum khatta'un, semua kalian adalah berbuat dosa. Setiap kalian adalah para pendosa. Wa khairul khatta'in, ya, ini hanya Islam. Orang yang salah, orang yang berbuat dosa kok dipuji khairul khatta'in. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Betapa banyak para sahabat Nabi yang dalam Islam dia mendapatkan tempat yang mulia, kedudukan yang mulia, pujian yang luar biasa, di mana dia dahulu memiliki masa lalu yang luar biasa, menjahati Islam, menjahati Rasulullah, menjahati kaum muslimin dan lain sebagainya, ya. Ini karena bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadikan orang tersebut mulia, ya, karena taubat. Untuk itu kita perhatikan betul nasihat dari Abu Ubaidah ini, ya. 3. Yang pertama, jangan sibuk mengurusi urusan-urusan luar, amalan-amalan luar, amalan-amalan yang nampak, melupakan amalan yang tersembunyi,
memperbaiki hati. Kemudian yang kedua, jangan tertipu dengan kebaikan yang diamalkan kecuali setelah memastikan kebaikan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan bersegeralah untuk melakukan perbaikan diri, ya, meninggalkan masa lalu yang buruk, kemudian menyambut masa yang akan datang yang baik. Mudah-mudahan 3 nasihat dari sahabat agung Abu Ubaidah bin Jarrah ini mampu kita amalkan, ya, dalam rangka untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia, semulia pribadi-pribadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanifidin arsyadani warsadakumullah. Demikian kajian kita pagi hari ini, mendapatkan satu tambahan nasihat salaf. Kita cukupkan kajian dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.